Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bahas family ya. Kita di pendahuluan dulu ya, family itu apa ya, atau mengapa family itu penting ya. Yang pertama, kalau kita nih menggunakan family ya, itu efisiensi ya. Dengan menggunakan family tidak perlu gambar ulang lagi. Jadi family yang sudah digambar oleh kita atau orang lain yang dibagikan, ini cukup kita menggunakannya. Jadi enggak waktunya bisa terpakai untuk yang lain, tidak dipakai untuk membuat family atau gambar ya, gambar biasa mungkin seperti manual begitu. Nah, ini family ini bisa kita dapatkan atau kita berbagi ya, bisa ini, sehingga memberikan efisiensi. Yang kedua adalah konsistensi ya, memastikan elemen-elemen dalam proyek memiliki tampilan dan perilaku yang konsisten. Jadi bentuk yang sama di proyek yang berbeda mungkin ya akan tampilannya akan sama, misalnya AC ya, di proyek satu dan proyek yang lain akan sama untuk tipe, mungkin ya tipe tertentu. Yang ketiga adalah parameterisasi, artinya bersifat parametrik, bisa diubah dimensinya, materialnya, propertinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, customisasi ya. Jadi dapat membuat family sendiri lah, di custom ya, sesuai dengan kehendak kita ya. Kemudian mungkin juga bisa dibagikan ya. Jenis-jenis family itu, yang pertama adalah sistem family. Jadi di dalam Revit sendiri setelah kita install itu sudah disediakan ya, disediakan oleh Revit ya, menjadi dasar sebuah project ya. Contohnya dinding ya. Nah, dinding ini ya, walaupun sudah disediakan, bisa diedit ya, sesuaikan dengan mungkin dinding yang ada di Indonesia seperti apa, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah loadable family, jadi family yang dibuat secara terpisah dan kemudian di load ke dalam project. Nah, family ini berupa objek apa saja, seperti furniture, peralatan ya, mungkin AC, kunci, dan lain sebagainya. Kemudian in place family ya, in place family ini dibuat langsung di dalam project untuk elemen-elemen yang unik dan tidak akan digunakan kembali. Jadi hanya sekali pakai ya, kita bisa menggunakan in place family di dalam model ya, di dalam project. Dan struktur family itu terdiri dari pertama kategori ya. Ya, di sini ada kategori tentang pintu. Jadi kalau kita buat pintu ya, kita masukkan dalam kategori pintu, sehingga nanti di dalam pembuatan family itu ada di situ template ya. Misalnya template tentang ya pintu, jendela, ya, structural framing, kolom, dan sebagainya. Jadi di kategorinya. Kemudian parameter ya. Ya, parameter adalah variabel yang mengontrol dimensi. Jadi kalau dimensi diubah, bentuknya akan tetap sama ya, materialnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian geometri, bentuk visualnya ya, dari family itu. Kemudian constraint ya. Constraint digunakan untuk menghubungkan elemen-elemen di dalam family dan memastikan proporsi yang benar. Jadi mengaitkan ya, mengaitkan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, manfaat menggunakan family yang pertama adalah produktivitas, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk membuat elemen-elemen yang sama berulang, atau kita nggak membuat, malah mungkin dari project lain atau dari ya, misalnya dari Revit City atau dari apa, situs-situs yang bisa kita download, bisa kita pakai, atau kita berbagi. Kemudian kualitas ya, memastikan konsistensi dan akurasi dalam
desain ya. Jadi itu dipakai di gambar manapun ya akan sama ya ukurannya ya. Mungkin yang pabrikasi mungkin seperti AC ya, ukuran bisa sama ya untuk tipe tertentu. Kemudian fleksibilitas ya. Fleksibilitas memungkinkan dengan mudah menyesuaikan dengan desain sesuai dengan kebutuhannya. Keempat, kolaborasi, memudahkan berbagi elemen ya, elemen desain dengan tim project lain.